Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar contoh soal dan pembahasan penilaian akhir semester 2 tema 8 subtema 3. Soal nomor 1, mendorong mobil yang mogok, mendorong meja, menendang bola merupakan contoh hubungan antara titik-titik dengan titik-titik. Jawabannya adalah gaya dengan gerak. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Jungkat-jungkit dapat bergerak karena adanya gaya. Soal nomor 3, gambar di samping merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Yang dimaksud dengan karya seni 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki volume. Soal nomor 4, mari membaca teks bacaan berikut. Indonesia kaya akan keragaman dan corak dalam menghasilkan kain tenun. Tenun itu terdiri dari 2 jenis, yaitu tenun songket dan tenun ikat. Perbedaan tenun ini terdapat pada cara pembuatan dan bahannya. Tenun songket dibuat dengan benang perak, emas, dan benang sutra. Aceh, Sulawesi Tengah, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat terkenal dengan penghasil tenun ikat terbesar di Indonesia. Dan daerah penghasil songket yang terkenal itu adalah di Sumatera Barat, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Lombok, Palembang, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Lama pengerjaan menggunakan teknik tenun biasanya memakan waktu 2-3 bulan. Karya 3 dimensi yang dimaksud adalah kain tenun. Soal nomor 5, mari membaca teks bacaan berikut. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Paragraf di atas menjelaskan salah satu manfaat adanya keberagaman karakteristik yang ada di Indonesia, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Teks berikut untuk soal nomor 6 dan 7. Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu ada kisah seseorang putri raja dari Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Sangkuriang. Suatu hari Sangkuriang berburu dengan si Tumang, anjing kesayangan istana. Sangkuriang juga tidak tahu bahwa anjing itu titisan dewa sekaligus ayahnya sendiri. Waktu itu Tumang tidak mau menuruti perintah Sangkuriang untuk mengambil hewan buruan. Maka Tumang diusir ke dalam hutan. Kemudian Sangkuriang kembali ke istana dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Seketika itu Dayang Sumbi marah besar dan spontan memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi yang dipegangnya. Sangkuriang pun terluka dan kecewa atas perlakuan ibunya dan memutuskan pergi mengembara. Setelah kejadian tersebut, ibunya menyesali dirinya. Lalu ia selalu berdoa dan bertapa dengan tekun. Akhirnya suatu ketika para dewa memberikan hadiah, bahwasanya ia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Karena sudah bertahun-tahun mengembara, Sangkuriang berniat untuk kembali ke istana atau tanah airnya. Namun keadaan kerajaan sudah berubah total dan menjumpai seorang gadis yang cantik dan mempesona, yang tak lain adalah Dayang Sumbi ibunya. Sangkuriang terpesona dan segera melamarnya, begitu pula dengan Dayang Sumbi. Suatu hari Sangkuriang pamit untuk berburu dan meminta untuk merapikan rambut calon suaminya tersebut. Namun Dayang Sumbi terkejut dengan bekas luka yang ada di kepala Sangkuriang. Luka itu persis dengan luka anaknya, dan setelah diperhatikan memang mirip.
Setelah itu, Dayang Sumi mencari akal agar pernikahan tersebut gagal. Dengan mengajukan syarat jika ingin meminangnya, Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum dan sampan besar untuk menyeberang sungai, dan semua itu harus selesai sebelum fajar terbit. Sang Kuryang mengerjakan tidak sendiri tetapi dibantu oleh makhluk gaib. Ternyata Dayang Sumi mengintip begitu pekerjaan hampir selesai, ia memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain merah di sebelah timur kota. Dengan melihat hal itu, Sang Kuryang mengira sudah pagi dan marah besar dan menendang sampan dengan kekuatannya sampai ke gunung dan menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Soal nomor 6, tokoh yang terdapat pada cerita Gunung Tangkuban Perahu ialah betul Sang Kuryang, Dayang Sumbi, Tumang, dewa dan makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang. Soal nomor 7, amanat yang terkandung dalam cerita Gunung Tangkuban Perahu adalah manusia tidak boleh terlalu menuruti ego dan hawa nafsunya, melainkan harus menggunakan nurani sebelum melakukan sebuah tindakan. Soal nomor 8, tokoh pembantu atau tambahan yang terdapat pada cerita Gunung Tangkuban Perahu ialah dewa dan makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang. Perhatikan tabel berikut, tabel untuk soal nomor 9 dan 10. Jenis pekerjaan yang pertama adalah pedagang kue, 2 peternak, 3 nelayan, 4 guru, 5 perawat, 6 petani, 7 layanan transportasi. Soal nomor 9, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, dan 6. Soal nomor 10, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa ditunjukkan oleh nomor 4, 5, dan 7. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.